Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, marilah kita senantiasa memantapkan rasa syukur kita pada Allah SWT, mengingat nikmatnya, selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Kita tambah syukurnya, karena dengan kita bertambah syukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya, sehingga keadaan kita di dunia ini akan lebih baik dan lebih baik di masa yang akan datang, insya Allah. Yang kedua, marilah senantiasa berselawat pada Rasulullah SAW, suatu kita yang telah membimbing dengan perjuangan yang luar biasa, sehingga kita insya Allah sampai hari ini masih diizinkan Allah untuk menjadi umatnya yang mencintainya. Saat ini masih momen maulid, jadi banyak rekan-rekan kita coba mengingat dengan kajian tohab ilmi bersama. Mudah-mudahan apa yang nanti kita belajar ini bareng-bareng, insyaallah bisa memberikan manfaat. Sebelumnya mohon maaf, saya di sini sebenarnya belum tugas. Jadi ada ustaz senior kita yang minta, bukan pengganti sebenarnya, saya merasa wis sampai nasi ngatir besok belajar lagi, alhamdulillah ini. Jadi dengan demikian saya bisa belajar dan belajar. Insya Allah dengan belajar Allah akan menambah, meningkatkan derajat kita. Mari kita belajar sama-sama. Dan mungkin ada kajian materi yang kurang berkenan, kurang pas, monggo dipaskan, dibenahi bareng-bareng. Ya tadi mendadak, saya belum kesini tadi mengantarkan istri. Kebetulan saya itu sakit keras, mohon maaf ya, sakit keras. Bukan keras sakitnya, tapi sakit di tempat keras, giginya yang sakit. Jadi sakitnya bukan keras, tapi tempat keras. Terus materinya juga mendadak, di nantinya kita kasih bareng-bareng. Kalau ada kurangnya, kita benahi sama-sama. Ya. Materinya ringan, nyati terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Tentu ingat ini sering dibaca saudara kita atau ini Fabi Aini Allah ya Rabbi Umat itu ketika
Ar-Rahman ayat 13, dan kebetulan Allah luar biasa. Diulang 31 kali. Angkanya mungkin saya nanti dihitung ulang. Kayaknya betul ini. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Ini menggambarkan kita itu memang jadikan makhluk yang tanda kutip pelupa. Sering lupa dan senang melupakan. Kadang nggak lupa, dilupa-lupakan. Karena biasanya kita itu cenderung berfokus pada kejadiannya, tidak pernah memperhatikan di balik itu ada siapa dan ada apa. Ini ayatnya. Dan apabila kami Allah berikan umat pada Indonesia, kita manusia itu berpaling dan menjauhkan diri. Terkadang sombong. Sombong itu lolim, ingkar terhadap nikmat. Jadi dikei Rasulullah, dan dikei tambah Rasulullah. Dan kalau ditimpa musibah kekurangan, sering berkeluh kesah. Ini naluri manusia. Kalau tidak seperti ini bukan manusia. Kemarin disinggung dalam kajian malaikat dan manusia kemarin, nah itu ada. Kalau kita malaikat, namun beruntunglah kita sebagai manusia. Allah lebih memuliakan manusia daripada makhluknya lain. Kita berbangga jadi manusia. Ini salah ketikan ini karena materinya mendadak. Ayo kita mulai dari ini tidur. Sebelum itu apa yang kita lakukan? Kenapa harus berdoa? Siapa yang menjamin kita setelah tidur itu tidak bangun? Tidak ada yang menjamin. Hanya Allah yang kuasa. Ya kita tidur di genggam roh kita, apa kembali atau tidak, hak prerogatif Allah. Namun demikian, apa doanya? Bismika Allahumma ahya. Ahya dulu. Kenapa ahya dulu? Ya bismikamu. Karena harapannya kita akan mati pun tetap berharap hidup. Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita menikmati doa ini, hidup dan mati, kita berprasangka insya Allah besok pagi bisa hidup kembali. Allah pasti mengabulkan. Makanya kalau mau tidur, doa ini kita camkan, ya Allah aku mau mati, tapi ahya dulu, ya Allah demi namamu aku hidup dan namamu aku mati. Dua kata ini didahulukan ahyanya, hidupnya. Marilah kita selalu berprasangka yang baik. Karena Allah mendengarkan malaikat mengamini sehingga harapan kita terkabul. Setelah doa atau sebelum doa dan bolak-balik katakan Al-Quran. Mudah. Ini nanti tanya ustadznya. Jika kita membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul 3 kali, insya Allah balanya seperti mengatakan Al-Quran. Mudah. Jadi, ayo kita taman Al-Quran sebelum tidur. Untuk apa? Satu huruf ada 10 kebaikan. Kalau Al-Ikhlas berapa kebaikan? Kalau ini nilai dengan Al-Quran khatam berapa kebaikannya? Namun demikian ingat, Allah akan masukkan ke surga bukan karena kebaikan ibadah kita. Karena apa? Rahmatnya. Ini yang diingat. Jadi tidak boleh apa namanya wes itu bagus akeh ibadahku, karena kita kadang tidak sadar diberi rezeki banyak, ada kebutuhan di masjid, di tempat ibadah, pikiran kita terbersih, wah bismillah nyumbang, kadang seperti itu. Maka ingatlah Allah tidak butuh itu sebenarnya, karena semua ibadah amal adalah untuk kembali pada kita sendiri yang berbuat.
membaca kursi. Ini contohnya suatu saat jin itu cerita sama temannya. Ternyata jika dibaca kursi, jin kelompok iblis ini takut, lari terbirit-birit. Maka sebelum itu jika kita mau insya Allah tidurnya nyenyak, dapat mimpi indah, dan nanti bangun tidur rasa enak. Yuk kita baca ayat kursi, tidak lama. Ya. Yang ini pesan apa basi? Ayo kita usaha sebelum tidur biar kita tuh fresh, nyaman, beban ini ringan, dan nanti setelah tidur tidak bangun betul, kita sudah dapat bekas ikhlas untuk memaafkan apapun yang pernah saudara kita kepada kita. Ini tidak mudah. Minta maaf itu mudah, tapi memaafkan itu tidak mudah. Ini diucapkan mudah, tapi hati ini kadang tidak bisa dipungkiri. Apalagi relasi yang buat kita jengkel, tangga yang buat kita jengkel, tidak mudah. Namun yuk kita ikhlaskan. Kenapa ikhlas? Bukan melakukan, ikhlaskan. Ikhlas ini ukurannya tidak mudah. Yang bisa itu kita pikirkan, masukkan perbuatan. Nah itu tidak ada sama sekali rasa iri, dengki. Kalau iri boleh, dengkinya nggak boleh. Nah, ini kita mulai ini. Tidur. Tidur itu banyak macamnya. Ini tidurnya pegawai tukang bangunan di tempat dia kerja, senja istirahat tidur. Saya bayangkan ya. Kita bisa, ada nggak bisa? Nih, tukang bangunan. Kita coba bandingkan. Ini di hotel, penginapan rumah mewah. Ini juga, mohon maaf, ini sambil ibu-ibu putri ya, karena mungkin ini aurat ya, mohon maaf ya, ini ada satu. Biar imbang aja. Kita dari gambar ini kita bisa belajar. Sebenarnya nikmat itu ukurannya apa? Ukurannya adalah sebesar apa kita pandai bersyukur. Kalau kita tidak bisa memandaikan diri untuk merasa bersyukur, sulit merasakan nikmat. Kira-kira nikmat yang mana ini? Belum tentu yang sebelah kanan. Bisa jadi yang kiri lebih nikmat dalam menjalani hidup. Namun ada namunnya. Yang di kiri itu sudah dipastikan tidak ada unsur pahalanya. Pasti tidak berdoa. Itu ya tidur aja. Sebelah kanan kemungkinan masuk berdoa sebelum tidur. Dimanapun, fasilitas apapun, jika kita bisa mensyukuri, insya Allah itu jadi nikmat. Makanya yuk kita percayakan Allah itu sudah perencana terbaik. Tidak ada menandingi. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, insya Allah yang terbaik. Kondisi apapun, yang rumahnya mungkin belum bagus, yang fisiknya sakit, percayalah, ini adalah yang terbaik. Dan Allah tidak pernah zalim pada hambanya, dan Allah adalah perencana terbaik. Satu hal. Yang kiri lebih nikmat. Yang kiri juga gak perlu biaya. Yang kanan kalau hotel biayanya berapa? Mahal. Kalau kamar hotel bintang 3, 500 ribuan per malam. Hanya tidur. Belum kalau minum. Teh satu gelas itu bisa 8.000. Yang kiri kalau beli teh berapa? 2.000 sudah satu gelas besar. Ini kita kata ada objek, yuk kita telaah. Kira-kira
kita bisa berpikir seperti apa, sehingga rasa syukur itu tetap menancap dalam diri kita, dan kita aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Setelah tidur, siapa yang menjamin kita masih bisa hidup? Kalau nggak ada, hanya Allah yang menjamin. Tapi saya kembali lagi tadi, yuk kita berharap ayat bangun hidup dulu, sehingga Allah mengabulkan kita pagi bisa hidup. Setelah bangun, apa yang kita lakukan? Ya Allah, terima kasih, Engkau telah kembalikan rohku kepadaku. Karena nggak tahu kan semalam itu kita masih terbagi masih utuh, bisa berdiri. Apalagi yang kita harus camkan dalam kita. Ternyata tidak sia-sia Allah menghidupkan kita itu di pagi hari. Untuk apa kira-kira? Memberikan kesempatan pada kita untuk berbuat. Tinggal kita pilih berbuat yang mendolimi kita atau yang membuat kita ke jalan yang diridhai Allah. Bebas. Namun konsekuensinya nanti pilihannya adalah anak wal jannah. Pilihannya seperti itu. Kalau kita sebagai umat Rasulullah, tentu kita akan berbuat, memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat sebaik mungkin demi nanti menggapai janji Allah, mendapatkan surganya. Insya Allah zaman di sini semuanya nanti sahabat bareng Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita mungkin pernah jalan, pernah satu tempat, ini sambil gambar sekolah SLB. Kita mengetahui SLB sekolah luar biasa. Luar biasa mungkin atas luar biasa karena kondisinya ada tanda kutip di bawah. Apa yang kita pikirkan kalau ada seperti ini? Barangkali di antara kita punya anak yang kebutuhan khusus, entah lambat berpikir atau autis atau hiper. Kembali, tetap harus rangka bersyukur karena Allah tidak pernah keliru membuat rencana. Karena Allah pasti menguatkan kita yang dititipi. Jangan pernah menyesal dengan Allah takdirkan kita punya titipan apapun kondisinya. Yang tanda kutip beling, tanda kutip nakal, tanda kutip tidak pintar. Karena itu semua titipan Allah. Tugas kita adalah menjaga, mengantarkan nanti kita bersama-sama menghadap Allah di surganya. Tugas kita adalah berikhtiar, ikhlas dengan apa yang telah dititipkan. Karena tadi kembali, Allah adalah perencana terbaik. Yang di sini sekolah normal, favorit. Apa yang kita pikirkan? Kita tidak boleh berbangga dengan satu yang kita anggap lebih. Karena boleh jadi lebihan yang kita anggap itu justru menjadi kekurangan. Hati-hati dalam menilai sesuatu. Terkadang kita lupa kulit dan isinya. Kita kadang sering menilai dari kulitnya, walaupun kulit itu juga bukan yang tidak penting. Namun demikian, jika kulit diri dan isi yang baik, insya Allah ini yang harus kita perhatikan. Yang sebelah kiri, pernahkah datang kita memperhatikan tingkah laku mereka? Biasanya kondisi fisik seperti ini itu diimbangi oleh Allah. Iringi kondisi kesehatannya itu terjaga. Jarang sekali saudara yang diberi kondisi seperti ini secara jiwa, fisiknya itu sakit. Kita lihat saudara kita mungkin ada orang yang berjalan senyum sendiri, itu berkali-kali lewat
kondisi fisiknya sehat. Artinya apa? Kenapa bisa sehat? Ternyata sehat itu adalah asumsi, bukan kondisi. Mereka yang makanannya barang sampah kadang menjijikkan, tapi Allah anugerahi kesehatan fisik. Sedangkan kita yang makannya teratur, jaga kebersihan, terkadang sering sakit. Kenapa demikian? Di balik Allah berikan kurangan, pasti Allah mendampingi dengan kelebihan. Maka dari itu, saya ulang lagi, mari kita berhati-hati dalam menilai. Yuk kita selalu berbaik sangka pada siapapun, agar hidup ini ringan. Kira-kira malah lebih bahagia. Pasti yang kiri lebih bahagia. Kenapa yang kiri? Tidak pernah berpikir hal yang macam-macam. Hidupnya enjoy, menikmati apa yang ada di hadapannya. Ini kalau terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terimalah dengan apa yang Allah sediakan pada kita di hadapan kita. Istri cerewet mungkin nikmati saja. Suami galak nikmati saja. Karena ini asumsi kita. Orang lain mungkin memandangnya satu hal yang aneh. Tapi kalau kita itu menikmati, insya Allah, dan koridor Islam, insya Allah semakan jalan baik itu saja. Hidup ini sawang sinawang, seperti pelangi. Kok si rumah tangga kok harmonis ya? Nggak tahu dalamnya itu ternyata sering cekcok. Tapi karena pintar dan pandai menyimpan sesuatu yang sudah disebar keluar, kelihatan harmonis. Ini yang diharapkan Rasulullah. Terkadang ada seorang ramai cekcok, kemudian itu guyon-guyon. Syukurilah, hidup ini masih ada bumbunya. Dan enggak hambar. Enggak aja itu sekali-kali kebanyakan, tapi kebanyakan garam. Nikmati saja. Kalau kurang, diem, perbaiki, nikmati. Tidak perlu nyelatu ya, apa nyelatu. Ya kita tidak menyakitkan orang yang kita hadapi. Ya. Pernah kata kita mungkin suatu saat kasih rezeki yang kurang, makan siang ala kadarnya. Apakah itu nikmat? Insya Allah nikmat. Apa rumus nikmatnya? Dulu saya waktu kecil, kata orang tua saya, wis mangan oleh, lawe luwe. Ini filosofi, lawe luwe. Kalau kita tuh lapar, saya sudah Rasulullah, jangan makan sebelum lapar. Ini tujuannya ada sebenarnya. Agar apa? Nikmat. Jadi makan sebelum kenyang. Biar enggak terlalu kenyang. Karena kita ada porsi oksigen sepertiga, air sepertiga, nasi sepertiga. Jadi biar seimbang. Karena Rasulullah memberikan gambaran, contoh, jangan makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita kadang kebalik. Belum lapar sudah makan. Siang makan. Jam 3 ada suguhan makan. Nanti ada undangan makan. Di rumah belum tidur makan lagi. Berarti makanya roti ada yang lek rumah nasi itu air mangan. Ada yang seperti ini makan. Makanya kadang nggak kontrol sunnah Rasulullah ini. Jangan makan sebelum lapar, kontrol. Dan juga berhenti makan sebelum kenyang. Kita kadang juga tidak kontrol. Makan wah eman. Tapi harus ada catatan khusus. Misalnya, jika kita di satu forum, mungkin ke rumah saudara, disuguhi, jangan sungkan. Dan sebenarnya wajib untuk dimakan. Kenapa saya bilang wajib? Suguh ini tujuannya adalah membuka pintu pahala agar mengalir. Kalau kita disuguh tidak dimakan,
pahalanya berarti di piring. Kadang kita tuh wah sungkan makan, keliru sebenarnya. Harus kita balik. Kalau syukur harus dimakan. Tujuannya apa? Biar pahala tidak berhenti di piring masuk ke kita. Apalagi yang makan itu orang-orang soleh. Nanti berbuat pahalanya bagian dari yang sedekah. Ini kalian seperti ini tidak kita perhatikan. Sungkan makan di tempat suguhan. Padahal itu mestinya dibalik. Anda kutip itu tuh, kalau tidak makan. Karena kita membutuhkan itu pahala ada. Benar atau tidak? Insya Allah benar. Yang kedua, kalau makan usahakan jangan bersisa, kokoh. Kenapa? Ini saya sampaikan. Saya dulu pernah satu saat bertamu ada salah satu saudara, kebetulan pejabat tinggi di DPR sana, kebetulan. Makan kokoh. Dia cerita begini. Nasi ini diperlukan butuh proses seperti apa untuk jadi nasi? Pak petani nanam 3 bulan lebih. Dipanen ke rumah butuh biaya. Di rumah dicukup beli butuh biaya. Dimasak butuh tenaga. Nasi butuh biaya proses biaya nasi. Lah karek mangan gak dintek no. Nih. Tapi iya bener. Ini ingat dulu. Yang kedua, kenapa dia bisa? Bayangkan yang kita makan itu jamaah gitu ya. Jamaah nasi rasa upo dari nasi. Kalau kita ini bagian dari upo, ya. Kita bagian dari jamaah itu upo dan tidak dimakan. Sementara yang makan itu orang soleh, dia akan menangis. Ya Allah, aku tidak punya nasib baik seperti saudaraku masuk ke tempat mulut orang soleh. Ini filosofinya. Kenapa harus makan? Dihabiskan. Saya insya Allah satu maupun tidak pernah tercecer makan. Saya sudah biasa. Kan sebelum pernah ditegur anak saya dan saudara ini. Sebelumnya saya berpikir kalau orang Jawa nggak elok makan sampai habis. Tapi ternyata filosofi itu keliru dan salah. Yuk, yang kecil-kecil ini nanti kita praktekkan. Ingat, nasi itu butuh proses berapa untuk jadi nasi siap saji di piring. Maka jangan terbiasa untuk ngokoh. Orang tua dulu bilang, coba kok PTE mati. Matinya kebanyakan di koko, nasi yang makan PTE, kuatkan PTE mati. Maksudnya gitu. Makanan lagi, bayangkan. Kita hidup itu bukan karena keinginan, kebutuhan. Menunya, kita dilihat. Saya kali-kali boleh. Untuk apa? Membuat ekonomi itu beredar. Kalau nggak ada makan, pengusaha resto tutup. Ya, hotel juga bisa sekali-kali boleh. Ngajak saudara, yuk ke resto. Jadi nabung, 1 bulan, akhir bulan, kumpul, ayo ke resto. Boleh. Untuk apa? Membantu menghidupkan perekonomian secara umum. Itu makronya. Ya. Coba, tanya lagi. Namanya mana? Belum tentu yang kanan. Ini apa itu membayar. Bayarnya nggak sedikit, banyak. Yang ini nggak bayar. Karena disediakan istri di rumah. Tapi karena itu berpotensi karena memang dia makan sebelum dia makan setelah lapar, insya Allah lebih nikmat. Tadi sampaikan Allah memberikan nikmat banyak, gimana mensyukurinya? Kita tiap hari selalu sudah bersyukur walaupun belum menyadari. Dengan apa? Syukurnya sholat. Hanya itu saja, tidak yang lain. Kok bisa? Yuk, kita lihat. Tadi Gusti sudah dibaca ayatnya. Inna atau kausa. Ini ayatnya. Sungguhnya Allah berjanji
Betul itu, tidak pernah salah. Kami Allah beri murid rezeki pada Nabi Muhammad yang banyak. Saat ini memang turunnya berkaitan dengan Idul Adha, tapi kita secara umum bisa memperlakukan untuk secara umum. Karena Allah memberikan nikmat banyak, apa perintahnya? Sholat. Kenapa sholat? Rezeki, kok tidak sodako? Gerama, kok sholat? Satu kisah dari Aisyah. Satu saat Rasulullah sholat lama langitnya bengkak. Ada riwayat sholat sudah bengkak masih sholat. Ya Allah alam. Yang diingat adalah sholat itu penting. Untuk apa? Dalam rangka bersyukur. Kita yang beri nikmat Allah yang luar biasa banyak. Ayo syukur dengan cara sholat. Tidak perlu yang lain, sholat saja. Kenapa sholat saja? Ayo kita coba makna dari 3 momen sholat ini. Saya kok ambil 3 ini. Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram ini gerakannya lurus. Tidak hormat bendera, tapi lurus. Kenapa demikian? Filosofinya apa? Hablum minallah kita tuh harus kita jaga. Kalau kita mau selamat, yuk kita hablum minallah kita jaga. Kita bertutur kata, berbuat apapun dalam rangka apapun harus mengajak pada yang Allah tuntunkan melalui Rasulullah contohkan. Kalau tidak, ibadah kita sia-sia. Maka dengan sholat kita pasti bisa berbuat baik, pasti menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang pasti akan berhubungan kita. Insya Allah. Sujud. Karena kita mungkin sering tidak sadar membanggakan kemampuan intelektual atau apa namanya pangkat jabatan, tapi sadarlah bahwasanya ketika itu kita taruh di tempat yang paling rendah, nempel dengan tanah, artinya bagi Allah kita tidak ada apa-apanya. Ini kita ingatkan ketika sujud, yuk kita tetap berpikir, ya Allah aku ini rendah, saudaraku lebih tinggi, ya Allah aku ini rendah, angkatlah derajatku. Ya Allah, rezeki yang kau berikan ini masih kurasa belum cukup. Tambah rezeki. Kita berusaha untuk merendah, kita pantulkan inginan pantulan yang paling tinggi, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita dan kehidupan kita sehari-hari. Yang sakit diangkat jadi sembuh, yang terkutip mungkin ekonominya kurang diangkat dilebihkan, yang mungkin usahanya belum lancar, insya Allah dilancarkan. Yuk ketika sujud ini kita angan-angankan, ya Allah aku ini rendah, angkatlah lebih yang tinggi. Habis ini ya? Habis. Yang kedua, ketiga, salam. Kenapa salam ini menoleh kanan dan kiri? Inilah kenapa kita bersyukur. Cukup dengan sholat, kita pasti akan memberikan manfaat pada sesama. Kalau tidak begini salam, kok begini? Inilah filosofi sholat. Jika kita tahu saudara kita kekurangan dan kita tidak peduli, pertanyakan, apakah kita sudah sholat? Mungkin masih merasa sudah sholat. Jika masjid punya kebutuhan ini dan kita tidak peduli, mungkin kita tidak masjid belum sholat. Ini makanya kepedulian kita pada sesama lingkungan harus kita telah dari sholat. Karena dengan demikian hidup kita akan manfaat. Hablum minannasnya jalan. Makanya dengan sholat, insya Allah hablum minallah kita jalan. Allah mengangkat derajat kita dan Allah dari hidup kita memberikan manfaat. Akhirnya habis. Nih, karena dengan sholat
akan jaga kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Semuanya akan beres. Karena misal lalu kita jalankan, hidup kita terangkat dan bermanfaat pada saudara. Ya, habis. Sebelum akhir, marilah kita saling mengapakan dan mendoakan. Semoga kita diberikan kehidupan yang lebih baik dan insya Allah akhirat kita husnul khotimah. Jangan sampai kita sedetik pun lalai dari tuntunan Allah, jalur Allah, sehingga kita nanti masuk orang rugi. Ingat, yuk setiap saat kita jaga sehingga kita selamat nanti bersama Rasulullah masuk ke surga. Ya, sebelum tutup, mari ada foto majlis. Bukanlah kalau mau bihamdika, sholat ila ila anta, astagfirullah ilaih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.